Alhamdulillah alladzi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-ayah surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Al-ayah surat At-Talaq ayat kedua. Hadirin ihwatu iman, ahli pengajian wabil khusus yang ada di dalam masjid. Masjid apa ini? Hayya al-Ajlan. Ya, Hayya al-Ajlan, dan juga umumnya jamaah ahli pengajian yang sekarang ikut gabung monitor melalui Facebook dan YouTube Dialog Islam sebagai rekan partner dakwah di medsos dan di beberapa daerah sebagai sedekah jariah dari guru dan orang tua saya, khususnya Al-Ustadz Kiai Haji Dedi Rahman yang lebih dulu berjuang di Dialog Islam. Dikembangkan oleh kami melalui medsos sekarang ini ya. Radionya kalau dulu Radio Garuda 105,5 FM. Kalau sekarang Bandung Radio, tapi kurang terjangkau dan kurang peminat, dikembangkan menjadi radio streaming online melalui aplikasi dan juga di YouTube serta Facebook. Alhamdulillah sudah masuk tahun kelima sekarang ini. Baru kemarin kita musker kelima ya di Cikalong. Dan alhamdulillah juga di sini saya berada di daerah Linggar, tempat tokoh dan guru saya sendiri, Al-Ustadz Abdul Qadir Allahu yarhamuh. Terakhir saya ke sini tahun 2006. Sekarang 2023. Jadi seberapa tahun? 12 tahun ya. Waktu beliau meninggal malam-malam saya ke sini. Ya, gimana kabarnya Ibu, Bapak, sehat? Kalau saya mohon maaf kalau kurang fresh karena memang kemarin ngurus dulu bapak mertua yang sakit di rumah sakit ya. Bukan fisik pekerjaannya tapi pekerjaan otak sehingga lumayan cukup capek. Jadi lamun katingali abdi kurang fresh, berenang kurang sare. Ya. Alhamdulillah pagi ini saya menggunakan bahasa nasional. Saya dihubungi oleh Ustadz Yudi, kakak kelas saya. Lalu dilanjutkan oleh Ustadz Arif, kakak kelas saya juga. Bukan siapa-siapa, saguru saya ilmu. Kalau Ustadz Abdul Qadir, guru utama yang mengajarkan An-Nahwu wa Sarfu di pesantren Pajagalan. Dari kelas 1 muallimin Bu Nur, kelas 2 muallimin Ustadz Abko, kelas 3 Ustadz Abko lagi. Dan juga mengajar tafsir di Pajagalan. Mudah-mudahan sedekah jariah yang telah dibangun oleh mereka, guru-guru kita semua, tetap mengalir dengan cara dimakmurkan, dilanjutkan oleh kita sebagai murid-muridnya, baik anak secara biologis, alhamdulillah diteruskan oleh Bu Nur, Ustaz Dadang, Ustaz Yudi, mungkin Ustaz Yudi ngajar ke? Ngajar? Bisa ngajar ranteng. Ya, Ustaz Nasrullah, ada Ustaz Arif, ya, dan yang lainnya. Itu yang paling penting sebenarnya, penerus perjuangan orang tua. Bukan bangga dengan perjuangan orang tua, tapi bangga mampu menjaga, melanjutkan, meningkatkan perjuangan orang tua. Seperti pepatah Ali bin Abi Thalib yang viral. Kalau dulu viral istilahnya
Masyhur lah, terkenal. Laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata man yaquluha anadha. Seorang anak, seorang pemuda, pemudi yang sejati, bukan yang bangga dengan nih bapak saya, nih kakek saya. Kalau tidak ada bapak saya, kalau tidak ada kakek saya, jangan begitu. Seorang pemuda, seorang anak, seorang pejuang akan mengatakan ha anaga, saya, bukan bapak, bukan nyalindung kagelung ka bapak. Kalau dulu ada nyalindung kagelung, apa nyalindung kagelung? Kalau laki-laki nikah ke istri, istrinya kaya, ya, udah kaya pinter, suaminya belat, udah belat miskin lagi, cuma banget rada kasep, nyalindung kagelung. Jadi orang yang baik itu bukan nyelindung ke bapak, tapi mampu menjaga, memperjuangkan, meningkatkan. Gitu. Bisa sebiologis, bisa seideologis. Kalau saya punya anak, nanti anak saya jadi ustadz, meneruskan umpamanya di bidang dakwah, alhamdulillah. Dan saya harus siap anak saya tidak. Karena saya tidak tahu itu ada di bawah takdir Allah. Cuma alhamdulillah anak saya yang laki-laki sudah di pesantren dari sanawiyah sampai muallimin sekarang. Cuma bakat untuk jadi ustadznya belum kelihatan. Belum. Dan saya harus siap satu saat anak saya tidak jadi ustadz, tapi tetap jadi orang soleh, gitu ya. Sebab syarat untuk masuk surga tidak usah dan wajib jadi ustadz. Kalau masuk surga wajib jadi ustadz, kasihan. Ya, seolah-olah surga milik ustadz. Surga itu bukan milik nabi, bukan milik sahabat, bukan milik Habib. Tahu Habib? Yang bangga itu saya Duriyah. Duriyah apa? Duriyah itu apa? Duriyah? Keturunan. Kalau Duriyat apa Duriyat? Duriyat apa Duriyat? Duriyat itu cinta. Seperti suami istri yang awet rajet. Tahu awet rajet? Status sosial aja, statusnya aja pernikahan, padahal dalamannya awet rajet. Terus mediasi, tapi Duriyat masih ada, cinta masih ada. Padahal aduh, geus lieur ku salaki eta teh. Geus lieur ku pamajikan eta teh, tapi bertahan karena ada Duriyat. Duriyat itu bisa diartikan cinta, jasa, dan sebagainya. Ya. Sekali lagi, kita insya Allah ahli surga bukan gara-gara Duriyat Nabi, bukan. Jadi ibu bukan turunan Nabi Muhammad secara langsung, ya, tapi kita turunan Nabi Adam. Jadi kalau ibu boleh ngomong Habib, boleh. Turunan siapa? Nabi Adam. Jadi jangan bangga, oh seolah-olah kalau Habib jadi ahli surga. Belum tentu. Sebutkan aja lah. Belum tentu Habib jadi ahli surga. Ahli surga itu dia beriman, bertakwa, beramal soleh. Nabi sendiri masuk surga bukan karena amalnya. Ya kan? Kata Rasulullah kan begitu. Lan yudkhila jannata ahadan amaluhu, begitu kan dalam hadis Muslim. Tidak akan memasukkan seseorang ke surga lantaran amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama? Iya, saya juga masuk surga bukan karena amal saya. Kalau saya masuk surga gara-gara amal saya tidak cukup. Hanya 23 tahun Muhammad diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul. 23 tahun hadiahnya surga, gitu kan? Nabi sendiri tidak cukup. Illa an yataghammadani Allahu birahmatihi wa fadlih. Tetapi aku masuk surga dilantarkan karena rahmat kasih sayang Allah. Jadi masuk surga bukan karena amal semata-mata, tapi karena rahmat Allah. Itu Nabi, ibu 23 tahun sebelum diangkat jadi Nabi,
Nabi hidup di masa jahiliyah, ya kan? Di masa jahiliyah. Masa jahiliyah adalah masa yang sangat hina. Kenapa hina? Sebab yang kuat dia yang berkuasa. Perampok, perompak, pembunuh, pemerkosa, penzina, ada komplit di sana. Perempuan pun hina gitu. Di zaman jahiliyah itu sangat hina sekali. Jadi bagaimana hinanya perempuan? Satu, kalau sedang haid tidak boleh didekati. Dia akan diasingkan di tempat yang kotor. Setelah bersih dijemput. Setelah bersih dijemput. Oleh Islam diangkat. Bapak kalau punya istri sedang haid berarti istri bapak sedang sakit. Kalau istri bapak sedang sakit berarti harus dilayani dengan baik. Jangan mudah tersinggung. Layani dengan baik. Ieu mah air kur bersih tekau antel. Ibu, kalau ibu sedang haid, suaminya wajib melayani. Ajak ngobrol, membelai, mencetan, ya kan? Yusuf, udah capek tuh. Jadi ibu-ibu tuh ya, ibu capek tuh. Kan ibu asalnya seger, wajahnya bagus, sekarang kan hancur. Usaha hancur nak, ku bapak, ya hancur. Belum melahirkan anak turun mesin, berapa itu turun mesin? Biayanya, tandon nyawa kan? Nah, jadi pak, bapak kalau istri bapak sedang haid, layani. Cuma satu yang tidak boleh, satu titik itu saja. Tolong diterangkan di dia, ropas. Orang Persis mah anti rofas. Kalau orang itu, mau dibejakeun. Mun itu tuh, eta mah cawokah, resep cawokah, iya. Orang Persis mah tara cawokah, tapi mun beres ngaji, sok keluar saeutik. Ari ibu-ibu sok cawokah tara? Ada yang tahu cawokah? Cawok itu ngomong kurang enak lah, kurang jorang lah. Bu siapa? Bu Giem siapa itu teh? Bu Giem, jamaah saya di Garuda. Jadi cawokah itu bahasanya jorok gitu. Ibu-ibu suka jorok? Suka dengan habitatnya. Jeung lalaki mah aya jeung habitat mah kala luarnya. Jadi tolong Bapak kalau istri sedang haid jaga. 2, perempuan dihinakan zaman jahiliyah, tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Sekarang ibu-ibu bersyukur dengan adanya Islam kita mulia. Khususnya perempuan dulu ya. Islam memuliakan perempuan gara-gara Islam. Tadinya tidak dapat waris jadi waris. Kalau ada suami istri, suami meninggal, sebelum bagi waris itu dihitung dulu mana harta bawaan suami, mana harta bersama. Cek orang Sunda mah kaya rejeng. Tahu kaya rejeng? Dari hasil bersama. Jangan dulu dikasih 1/4 kalau tidak punya anak. Jangan dulu dikasih 1/8 kalau punya anak. Ayo, ibu meskipun tidak bekerja, bukan wanita karir, apalagi kalau wanita karir. Kayak Wagiem tuh wanita karir tuh. Ibu bukan wanita karir, tapi wanita rumahan. Ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak, capek tuh. Wah, mobilitasnya, pergerakannya dari sumur, dapur, kasur, lumpur. Pergerakannya 24 jam tidak boleh berhenti. Itulah perempuan. Makanya Pak, modalan. Karunya sok di modalan tala. Ulah koret ka istri teh kedah da bager. Ibu sabaraha di pasien resiko sasasi. Aya 50 juta. Nu penting cekapnya. Ya Allah ya Rabbi. Kedahna bapak teh kieu mah cekap keneh artos. Aya keneh cekap tuh 10 juta sadinten gitu. Insyaallah stres. Jadi istri zaman jahiliyah dihina, ketika Islam turun dimuliakan. Kemudian istri zaman jahiliyah boleh diperjualbelikan.
Kalau ingin turunan yang bagus, si istri ini akan didagangkan. Cari turunan yang bagus dan boleh digauli oleh siapa saja. Ketika hamil, oh ini turunan siapa? Turunan si A, si B, si C. Hina. Sekarang ada tidak seperti itu? Ada. Melalui apa? Melalui bank sperma. Bank sperma itu nanti si spermanya diawetkan, disimpan di bank. Ibu kalau pengen turunan yang bagus, kawinkan dengan itu. Dan itu statusnya adalah zina. Statusnya apa? Zina. Kemudian, betapa hinanya seorang perempuan di zaman jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswadda. Kalau seseorang diberi kabar gembira anaknya perempuan, wajahnya bertambah hitam karena malu. Sekarang kita punya anak perempuan, bangga. Bisa mengharumkan nama keluarga. Bapak kalau punya anak perempuan 2, dididik dengan baik, diislamkan, mulai dari cara berbicara, pola pikir, berpakaian, bekerja, berumah tangga, dididik secara Islam, maka hasil didikannya akan menghijab, bukan menghisab. Menghijab itu apa? Menghalangi dari orang tuanya ke neraka. Itu kalau punya anak perempuan 2. Di satu sisi punya anak perempuan itu, kalau saya punya anak perempuan tidak punya anak laki-laki, saya meninggal, maka harta saya ke istri dan ke anak perempuan 2/3, istri saya 1/8, sisanya ke saudara saya. Kalau ada saudara, kalau ada orang tua 1/6, 1/3, belum asobah. Jadi perempuan itu ibu betul seolah-olah hina, padahal tidak. Dia membagikan warisan kepada yang lain. Seolah-olah anak perempuan itu 1, padahal bukan 1, 2 warisannya. Bagaimana 2? Nanti kalau anak perempuan kita nikah, dapat suami, suaminya baik, ditambah dari suaminya. Kecuali suaminya teka beneran. Lu tadi teh ya ngandalkeun beungeut. Ngandalkeun beungeut kan belet. Beungeut tak kasep tapi belet. Ah si ibu tadi kukut we. Tuh kasep ya ibu, semuan kasep ngan belet. Tah. Jadi Bapak harus bangga kalau punya anak perempuan. Tapi punya anak laki-laki, anak laki-laki itu menutup waris. Menutup waris. Tapi tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Sekarang lagi viral di medsos, anak laki-laki itu milik ibunya katanya ya. Betul. Kalau orang tua kita punya anak laki-laki, tetap aja mau anak laki-laki mau anak perempuan sama kewajibannya, tidak boleh dibagi-bagi, tidak boleh dibeda-beda, sama aja. Seorang anak yang baik ketika dia nikah tidak akan lupa kepada orang tuanya. Seorang suami yang baik tidak akan lupa kepada orang tuanya meskipun sudah beristri. Seorang istri yang baik tidak akan lupa kepada orang tuanya meskipun ada suami. Sama tuh digebrak ngarah tenunutan. Gitu ya Bu ya. Jadi ibu jangan protes. Sekarang dapat 1/8 kalau punya anak. Kalau tidak punya anak 1/4. Anak perempuan dan anak laki-laki. Anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Tapi nanti ditambah oleh suaminya. Mun kabeneran. Boga salaki matak sing apik milih carogena ulah nuku uleun. Kecuali takdir ya, ada suami yang dulunya kaya, pekerja keras, tiba-tiba sakit stroke. Istrinya boleh minta cerai? Spontan. Boleh tidak istrinya minta cerai? Boleh. Boleh. Apabila istrinya masih muda. Kalau sudah sama-sama stroke jangan. Kalau sama-sama stroke jangan minta cerai. Jangan Bu ya. Jangan. Ada juga yang istrinya setia, meskipun suaminya sakit diurus terus. Apa itu ada perhitungannya? Tidak ada. Itu sebagai amal soleh saja. Cuma nanti pas meninggal diberi jasa oleh anaknya. Dulu mama ngurus bapak dari sejak nikah sampai meninggal. Nih jasanya dari anak.
Gitu. Dan ini kan anak mah tinggal nerima ya. Nggak tahu modalnya kan anak kita. Bagaimana orang tua susah banting tulang, banting perut, banting teluk, banting setir. Kadang-kadang suaminya dari tiisuk jedur nepi ka sore. Tuh jeder kene wae. Teu ngartieun mun wagiem ngomong tiisuk jedur nepi ka sore jeder mah jeunna da orang Jawa. Ieu mah orang Sunda mah ulah kitu atuh. Tiisuk jedur nepi ka sore tomper. Gede jeder wae. Hulu dijieun suku dijieun hulu keur saha? Keur anak pamajikan. Keur anak pamajikan heula. Keur anak tinggal enak. Yang susah siapa? Orang tua. Makanya ketika bapaknya meninggal, nanti si anak itu ke mamahna, mah menurut hukum waris mama dapat 1/8, kami sisanya. Tapi saya mau terserah mama deh, mau ngambil berapa jasa sejak rumah tangga. Potong dulu misalkan 40-60, harta suaminya 60. Dari 60 istri dapat 1/8, sisanya kepada anak. Begitu, jangan langsung 1/8, kasihan. Timiti kulitna cangker nepi ka reot gitu teh. Ripuh ku saha teh? Kan ku urang ku salakieuna nepi ka pejet teh. Nah, baik. Kalau punya anak laki-laki bisa memutus waris, tapi tanggung jawabnya besar. Ya. Kemudian, bagaimana jahiliyah tanpa Islam? Hina, yang kuat, yang menang, yang lemah, yang tertindas. Ya kan? Tertindas, Bu. Perampok, perompak, itu sudah biasa. Ketika Islam datang, dimuliakan. Tidak ada yang mulia. Bangsa Arab tidak lebih mulia daripada bangsa Indonesia. Yang berkulit putih tidak lebih bagus daripada yang berkulit hitam. Yang tinggi tidak lebih tinggi daripada orang yang pendek. Tidak ada kemuliaan dan ketinggian gara-gara bangsa, suku, warna kulit, status sosial, illa kecuali bitaqwallah. Ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau sekarang saya jadi ustadz, belum tentu jadi ahli surga, Bu. Ibu jangan terkecoh dengan penampilan jas, baju putih. Untung saya tidak pakai peci. Ya, itu mah casing. Itu mah bisa beli di pasar baru. Jika ustad teman kitu mah. Ya, tapi hakikatnya masuk surga bukan karena peci, bukan karena gamis, bukan karena jas, tapi karena iman, amal soleh, ketakwaan. Jadi ibu jangan minder. Ibu mah ustad mustami we, rumaos bodoh. Ulah gitu, ibu kudu pede. Aing mustami. Ustad ngomong mustaminya nggak ada, jadi mau apa ngajian? Ngomong. Makanya harus menjaga mustami. Mustami itu luar biasa. Dijaga mustami itu, jangan sampai mereka dihinakan, jangan. Kencelengna ngider aya nu 1.000, nu 2.000, ya kan? Nu 5.000, teu naon ulah dicirian 1.000. Ulah kitu karunya. Leres teu? Sekarang maaf, saya duduknya di atas. Ibu bapak orang tua saya yang di atas saya ya. Ada yang seumur dengan saya, ada. Mun ayahnya syukur. Hapunten Pak, bapak sareng ibu ayeuna dihandap. Nah hatu usat bet di luhur keur YouTube. Kan dia mah dihandap, dia mah abdi ge ayeuna mah di luhur heula hapunten nya. Engke mah di surga sami Ibu, sami. Mudah-mudahan kayak orang penak kayak di surganya. Penak tuh ningali ibu ieu saya teh can kenalan da karek pagiem we hungkeun apa teh. Ieu teh wau, itu teh apa? Ya kembalilah teh apal oge nu penting mah iman we saminya. Nah, sekarang Ibu ketika Islam sudah sempurna akan turun semangatnya. Yang turun itu bukan Islamnya, tetapi orangnya. Saya sering sampaikan di mana-mana dan akhir-akhir ini sering saya sampaikan juga, diingatkan. Untuk beragama Islam sekarang dengan mulia butuh keberanian, butuh kesabaran, butuh ketelitian. Sabar. Ustaz Abdul Qadir Persis khususnya
ingin menegakkan Quran Sunnah kok tidak gampang. Eleh dalil gelut disebut dalilut. Eleh dalil gelut. Ustaz Abdul Qadir dulu kalau suka ngajar mempraktekkan, Ustaz Cikalong kieu sor Cikalong teh cenah bari foothead. Ih, urang teh Cikalongan ya. Ustaz Abdul Qadir wah meraktekeun teh. Jarago gelut buka pungkutna ustaz teh. Duh kaya nama. Disentek ku preman merungkut. Ulah teh nya. Nah, dulu Persis berjuang ingin menyebarkan Quran Sunnah, tantangannya berat. Tidak akan jadi masjid seperti sekarang. Endah masjidnya, bangunannya bagus, ya kan? Tanpa perjuangan orang tua kita dulu. Semangatnya yang harus dijaga. Semangatnya. Makanya mohon maaf kalau ada ustadz yang sudah tua, renta, sudah kurang jelas, boleh dipensiunkan tapi diberi pesangon. Kasihan berjasa. Ulah kieu ayeuna Ustaz Ansor keur ngora diundang ka dieu. Geus aki-aki daek teu ngundang ka dieu. Wah. Ustaz Ansor keur ngora mah wah pertentang. Geus kolot mah. Ngomong 5 menit batukna sajam. Nah, pilih aya nu tos sepuh, hargai. Ustaz mah calik we. Wios tengawas oge. Tos kirang sabaraha peryogi kitu nya kasihan. Kade eta sok cara lutak jelemaina teh. Kakolot teh nya pohonya leres teh. Ustaz Ansor we nu ngorangeunna, aki-aki mah kieu. Batuk maut. Ya. Nah, Ibu Bapak, sekarang ini mengamalkan agama yang benar, ingin menjadi orang yang mulia dengan Islam itu butuh kesabaran. Butuh sabar. Sabarnya sekarang satu, menghadapi maksiat. Maksiatnya di mana? Di sini nih. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, 4 saja dulu. Ibu punya Facebook? Ente, alhamdulillah. Teu seueur ujiannya. Cek abdi mah dakwah sekarang pakai YouTube, pakai Facebook itu ujiannya lebih berat. Dan itu lebih baik kata Nabi. Alladzina yukhalituna an-nas wa yasbiru ala adzahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Orang yang gaul di kalangan masyarakat tapi dia sabar, tahan uji, tahan banting, itu lebih baik daripada orang yang nyirekem. Apa nyirekem? Menyendiri. Saya mah nggak mau Facebook, saya tidak mau YouTube, saya tidak mau Instagram, saya tidak mau TikTok. Loba maksiat katanya. Saya pikir tidak lebih baik. Dia melihat YouTube. Oh, ublag, skip. Oh, tempat maksiat, skip. Oh, ini racun, skip, lewat. Lihat Facebook. Oh, ini pinarakaeun. Lihat TikTok. Oh, iya pinarakaeun, lewat. Lebih baik daripada nyirekem. Tahu nyirekem? Menjedog ke sorangan. 3 ayam gitu. Teu nyaho perkembangan dunia sekarang ini, Ibu. Masa-masa fitnah yang sangat gelap, ya, gelap sekali. Ada orang yang ngomong Quran seenaknya, ada yang ngomong Nabi belum dijamin masuk surga, ada yang ngomong agama Islam itu belum tentu benar. Kan koplo. Tong tarikeun. Iya, eta teh profesor, doktor, kiai, haji, boleh selamat Natal, selama akidah kita terjaga, ulang tahun boleh, yang penting kita tidak seperti orang Kristen. Orang Kristen maniup lilin, kita maniup obor. Nu hiji cilepeung, nu hiji belegu. Diganti sekarang kalimatnya barokallahu fi umrik. Masih ada itu. Ibu suka barokallahu fi umrik? Isi ayat barokallahu fi umrik langsung dijawab, saya muslim, tidak pernah ulang tahun. Jawab gitu, kuduanian atau ulah cicing. Ai ahli bid'ah, ahli maksiat waranian, ahli Quran Sunnah, saricing atahiyat biasa kieu-kieu, gigireun ahli bid'ah jadi kieu.
Eureun jadi persisna. Eureun. Anggota Persis nu kitu mah eureun oh kawani. Iya we sing pede. Ditanya, "Ah ente dikeruk?" "Ente oh gawe kieu." Itu jawabna teh. Lamun make nafsu, lamun make dalil mah baca hadisna qala Wa'il bin Hujrin. Wa'il bin Hujr radhiyallahu an parantos dadawu la'an duronna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya benar-benar melihat salatnya Rasulullah. Para'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Itu atuh orang Persis mah. Ieu mah asup ka masjid nu teu utek-utekan jadi kieu. Aya gerakeun lalaunan. Sieun naon? Sieun dicirian. Dah, mending dicirian daripada tepuguh ciri. Benar teu? Mending dicirian daripada tepuguh ciri. Tarasi cirina naon? Bau. Mahal teu? Mahal murah? Murah. Tapi nu ngaran tarasi dibeli. Daya cirian naon? Bau. Lamun aya tarasi sengit minyak parfum lain tarasi. Emas maha mirah. Maha. Emas itu masuk lumpur, dibakar pakai air raksa, tetap meskipun emas masuk lumpur dia bernilai. Kita harus punya ciri identitas. Bapak Ibu orang Persis semua ini? Nah? Anggota? Ada yang simpatisan? Kan bae antep simpatisan mangke ge asup. Tong dipaksa, nu penting mah ngaji heula sing bener, ki akidenya dipelajari, kemudian dia akan melihat akhlaknya bagaimana, ilmunya bagaimana, tidak dipaksa pun akan masuk. Cuma jangan seperti Abu Thalib, dapat ilmu di Persis, nyakolakeun budak di Persis, naon deui? Diurus ku Persis, tapi geuleuh ka Persis. Komo teu asup? Taya teh jiga Abu Thalib. Tahu Abu Thalib? Abu Thalib itu cinta ke Nabi, berjuang untuk Nabi, tapi tidak mau masuk Islam. Gitu ya? Ibu belum anggota? Teu wajib teu. Da moal ditaros ke malaikat munkar nakir. Ibu sabaraha KTA anak? Moal. Tapi ibu kalau masuk anggota, ibu teh diurus. Mun maot diurus. Kamana si ibu anu maot? Ayo bring. Dinaon? Diurus. Yang murah di Persis mah deh. Itu juga di ditu. Mau disebutkan di ditu nama. Maot teh mahal. Ya, 1, 3, 7, 40. Mahal di ditu mah. Puluhan juta. Lamun nu maot na miskin ngadaikeun ngurus. Si eta mah. Si eta orang Persis mah nu beunghar diurus, nu miskin diurus. Macana Ustad lamun abdi ngurus teu maot aya nu muruhan, tarima. Tapi tong ditarget, si itu mah ditarget. Mau dibeja-beja. Ieu lamun aya nu maot teh proyek si eta mah. Mun aya nu maot teh proyek. Aduh aing teu kudu ka pasar cenah aya ieu euy. Serius Ibu, serius si itu mah. Di Persis mah murah. Ngonang Ustad Ansor ge make WA. Jeung hayang nelepon deui. Jam 10 puting urang rek sare nelepon. Cuk urang mah ngaWA heula. Tad. Jeung nyebutna teh lain Ustad Tad. Gitu. Abang CS nya. Sajudina CS berenang ieu mah. Alam hayang ngonang Ustad Ansor ku aing. Cek Ustad Yudi teh meureun. Kabatur mah ibu mah bisa kitu. Aya admin, aya manajer, Ustad Ansor mah WA we. Tad. Gitu. Make tad. Kenging Ustad teh kitu, mangga. Saking ku akrab tenan naon. Ngan ari tad teh hartina bantal. Saur Ustad Marsedek kita ge tad teh hartina bantah. Ibu mah teu kengingnya pami bade ka Ustad hapunten manawi kitu. Ari Kang Yudi mah teu naon da eta mah. Sieun dicarekan urang. Balik sih ya. Gitu. Ibu di Persis mah murah pisan, tapi teu murahan. Murah tapi teu murah. Dakwahna wanian. Dalilna katalar. Oh, leutik-leutiknya juga cabe atau orang Persis mah. Aya nu borangan aya
kudu di makruf deui tanu borangan. Ya. Nah, jadi sekarang ini kalau kita ingin hidup mulia dengan Islam perlu kesabaran. Hayang utek-utekan wae kudu sabar. Dicirian ku ucing sia dirontok. Salah saha lamun urang keur tahiyat aya ucing. Salah ucing atuh. Mun ucing rek ngege tong diantep. Kitu da cek batur mah disebut husu teh teu meunang kitu. Kudu cicing we sanajan aya ucing ge husu. Lain husu nu kitu belegug. Ya, naon ngaranna? Belegug. Mohon da ibu nu husu mah aya beurit singkahkeun. Aya oray jauhan. Husu eta. Lamun keur salat husu aya oray dipacok cicing belegug ngaranna. Ya. Sekali lagi, kita harus punya ciri identitas supaya dihargai. Kenapa bangsa kita dijajah sekarang? Oleh Cina. Sebenarnya Cina bukan penjajah, dia ingin dagang, laku di Indonesia. Cuma menta-menta pejabat di kitanya aja pengkhianat. Sebenarnya ingin dagang, bukan ingin menjajah, cenah. Ngan bangsa urang, terutama pejabatna pengkhianat. Masuk pabrik dari sanahnya gratis. Jadi main duit. Yen SIM murah jadi mahal. Yen STNK murah jadi mahal. Yen sertifikat nu kuduna murah jadi mahal. Mantan-mantan naon oknum-oknum pejabat bangsatna eta. Jadi bangsat negara teh lain jelema miskin, pejabat hungkul. Jelema miskin marek mauk teh era. Nya, sieun deui sieun naon? Sieun dosa pejabat sieunan teu? Henteu, eraeun teu? Henteu, geus ditewak teh seuri sia eta mah. Bari dada. Make rompi. Asup penjara jiga istana, keluargana dijamin. Leres teu? Ya Allah, untung ibu lain pejabat. Leres teu? Termasuk yang merusak agama. Yang merusak agama itu bukan orang miskin, bukan mustami, ustadna. Oknum Ustad Bararawong, oknum Ustad teh. Sudah tahu bid'ah, tidak ada dalilnya, diperjuangkan karena perut ibu. Orang lain kalau beres haji, beres umroh, ganti rumah, nambah istri. Serius, ganti mobil. Kalau sudah ibadah haji, sedikit-sedikit dam. Proyek itu, ngomong aya nu maot. Aya nu maot. Ayah haji, ayah umroh, piduiteun. Tah Bararawong ustadna teh. Di persis mah henteu meureun. Meureun ya. Jadi nu ngaruksak negara jelema pinter, nu ngaruksak agama jelema pinter. Matak ibu kedah pilih-pilih aya namanya tingali jami teh. Oh, tingali keseharianana, akhlakna tingali, kehidupanna kumaha. Ulah tingali penampilan, loba nu nipu aya nama. Sekarang mengamalkan agama seperti memegang bara, dipegang panas, tidak dipegang mati alias padam. Maka ibu harus bangga dengan keislaman itu. Cukup ibu cintai Islam, jangan benci Islam. Sekarang musuh yang kedua adalah Islamofobia. Islamofobia. Kalau Islamofobia sebenarnya seperti yang kemarin terjadi di Swedia dan sebagainya, Belgia gitu ya. Itu berhadapan dengan PBB. Cuma PBB-nya tidak ada sihung, cicing. Kemarin pembakaran Quran ya? Quran dibakar ya? Aduh, boleh Ustadz membakar Quran? Kalau kita di masjid ada Quran, mushaf yang sudah lusuh, daripada dihina, kotor, berserakan, tidak dijahit, boleh dibakar. Tapi itu mereka membakar bukan membakar karena seperti tadi, membakarnya menghina. Dan insya Allah ada reaksi. Semakin Islam dihina, dibully, semakin orang penasaran. Ada apa dengan Islam? Ibu, kalau saya nonton TikTok suka milihan ya. Ada mantan biarawati, mantan pendeta. Kemudian orang-orang yang masih lurus berbicara tentang Islam. Alhamdulillah. Masih ada. Meskipun banyak juga setan. Jadi sekarang ini ibu berhadapan dengan Islamofobia,
Baiklah kalau orang kafir, mending mereka benci kepada Islam. Yang lebih parah adalah orang Islam sendiri benci kepada Islam. Ada orang Islam yang tidak mewajibkan nutup aurat, yang penting sopan, gitu kan? Ada yang begitu? Yang penting sopan, katanya nggak usah nutup aurat. Ditutup auratnya, tapi seperti al-ublagu. Tahu al-ublagu? Minum heula dah capek. Ibu dijilbab, pakai kaos kaki, kemudian senam aerobik di depan umum, gutak-gitak, kan juga al-ublagu. Tong diterangkan al-ublagu nama. Kata Nabi seperti pelacur. Seperti apa? Pelacur. Ma'ilat mumilat, berlenggak. Ibu kalau mau senam, senam aja, jangan di tempat umum, apalagi pakai musik. Boleh di rumah mah, di rumah karaoke boleh sama suami. Sok rek make tank top. Terang tank top tapi gede. Pek tank top di rumah depan suami lagi ya, aduh ningali pamajikan cenah. Boleh itu. Kalau di rumah, yang tidak boleh itu di luar, di umum, eta imit kamana-mana dada jeung bujal. Allahu Akbar. Teu ditingali, katingali, teu ditingali lebar. Ibu ulah ibunya lebar terus di jilbab, di kaos kaki teu. Aduh lebar terus di kaos kaki, jilbab rapih, tapi jika al-ungkluku. Alhamdulillah. Ibunya geus ngomong sepeda. Asok sepedahan si tong ketating training nanya udah ada lebar. Da istri mah aduh kumanya garing resep baseuh sarua. Maksudna kieu pami istri yang nganggo acuk garing teu kahujanan maksudna. Mun kahujanan aduh nyitak. Ibu bersyukur dilahirkan oleh Allah sebagai perempuan. Tapi ibu harus mulia, jangan hina ya, jangan hina. Ibu kalau ingin pakai jilbab seperti ini bagus, cuma tolong dijaga penampilan, sikap. Bukan tidak boleh ketawa, boleh ketawa, boleh hiburan, boleh nyanyi, mangga nyanyi di imah sorangan. Jeung pamajik, ulah di kamar mandi mah, lamun aya nu nyanyi di kamar mandi berarti balatna jin teh. Teu layak, teu pantes nyanyi di WC. Nah, ibu mah bersyukur sekarang berjilbab. Di dunia medsos sana, di medsos di sini nih masih ada orang yang lu penting mah sopan. Tapi anehnya ketika mereka tidak mengatakan jilbab tidak wajib, bulan Ramadan mah dijilbab. Ya, kadang-kadang pakai tiung tak-tak. You know tiung tak-tak? Sakieu tah. Harusnya konsisten. Kalau dia mengatakan jilbab tidak wajib, kenapa atuh umrohnya pakai jilbab? Kenapa atuh pas Ramadan pakai jilbab? Kan tidak disiplin, tidak konsisten. Ibu mah bersyukur. Orang lain sampai hari ini belum, masih ada yang belum. Beres haji, ketika haji jilbabnya rapi. Beres haji jahiliyah deui. Dengan catatan katanya selama 40 hari boleh menutup jilbab. Kalau sudah 40 hari boleh dibuka. Itu kan mending kena jahiliyah. Jahiliyah itu ketika tawaf dia telanjang bulat. Kecuali kemaluan. Beres haji dia pakai baju. Kata orang jahiliyah, baju yang saya pakai tidak layak dipakai untuk haji. Karena hasil dari merampok dan sebagainya. Beres haji di baju lagi. Sekarang terbalik. Ketika haji nutup aurat, beres haji waktu saya haji tahun sekian, aduh geus dibuka jilbab nanti lebar ya, lebar. Ibu macan haji geus ditiung, dipanggil ge Bu Haji atuh. Dulu begitu kan? Waktu ibu pakai jilbab pertama disebutnya apa? Bu Haji, assalamualaikum Bu Haji. Gareleuh cek urang teh. Tata aya
aya katangtuan kudu nyebut Bu Haji itu. Dulu orang pakai jilbab dihina Bu Haji. Dulu orang pakai jilbab disebut pakai karung goni. Sekarang alhamdulillah perjuangan. Tapi setiap perjuangan pasti ada perlawanan. Di antaranya dari orang-orang Islamofobia tadi. Baca Quran bagus. Baca Qurannya lempeng. Tapi ketika Quran dibawa untuk dagang, tidak boleh. Islam dipisahkan dengan dunia. Negara dipisahkan dengan agama. Kata presiden itu. Kata presiden, agama dan negara harus dipisahkan. Makanya kenapa negara kita tidak selesai-selesai? Karena tidak memakai agama. Sebenarnya saya sering sampaikan Pancasila sejati ini umat Islam. Ibu sekarang di masjid ngaji, ada polisi tidak? Ada tentara tidak yang menjaga? Nggak ada. Ada yang nyolong sendal? Jarang ya? Jarang ya namanya? Jarang, tapi ada. Ya kan? Polisi, tentara adanya di mana? Di gereja, di bank, di mall. Ya, di masjid. Aman, harusnya negara berterima kasih kepada umat Islam. Kenapa berterima kasih? Di masjid diajarkan menjaga harta orang lain, menjaga kehormatan orang lain, menjaga wibawa orang lain. Jangan diambil, jangan disentuh, jangan dipeluk, jangan dicium. Gara-gara apa? Islam. Coba kalau tidak ada agama Islam, berapa miliar atau triliun yang harus dikeluarkan oleh negara? Ibu, kalau kita pengen dikawal sama polisi, mayar teh. Mayar teh. Ngeong-ngeong saya mah ngeunah we. Urang mah mamacetan saya mah. Wah, ngeunah dan bogana. Urang maripu macetnya saya mah jauh ngaliwat tetet. Sabada urang, sebab poe Minggu deh. Dia di tol pada larang tetet. Barang ditinggali dengan saurang. Kan memang nomor polisi cukurang teh nu gablek jalan ya bade ngalangkung urang teh ngisi. Ibu pernah mamacetan diselip ku eta ngeunangnya saya tamanya ngaliwat teh make fasilitas saha negara digaji ku saha tina naon gajina tina pajak. Urang kan beli dahareun teh bayar pajak teh tapi eta si eta polontongna moal aya nya paingannya urut pejabat paraih nanti karitunya anu pengkor wae aya nu setruk wae loba nu ngala. Nah, kembali kepada Islamofobia. Sekarang Islamofobia ya, kalau orang kafir memejehna, orang Islam yang berbahaya itu. Setingkat kiai haji, menteri, pejabat-pejabat, ulama, ahli tafsir lagi. Hati-hati. Mereka berbarengan dengan orang-orang Syiah, berbarengan dengan orang-orang Yahudi. Hati-hati. Paduli Ustad, eta jelema profesor doktor kiai haji nu nyebutkeun jilbab teu wajib mah eueuh lewat. Terus teu nyebutkeun selamat Natal boleh eueuh waduk rek profesor doktor ge eueuh. Terus teu Bu? Untung masih ada orang Islam yang konsisten. Ada orang yang mantan biarawati, mantan teolog seperti Ibu Iren ya. Ibu Iren, Bunda ya panggilannya. Bunda Iren. Kalau di laki-laki siapa? Yahya Waloni. Siapa lagi? Si Majuntak, si Morangkir deh. Eta situ orang. Mereka yang membela sekarang. Dirusak oleh Islam, dibela lagi. Makanya Ibu sekarang kalau nonton media sosial hati-hati. Ya. Dan yang ketiga, untuk menjadi mulia dengan Islam harus menjaga anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita sekarang sedang dapat ancaman pergaulan bebas kembali, ya. Pergaulan bebas. Tadi subuh saya terangkan di Indonesia sudah menjadi bahaya laten. Sulawesi, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bandung itu banyak orang-orang anak-anak yang masih sekolah sudah melakukan hubungan suami istri. Akhirnya hamil. Setelah hamil digugurkan. Ada juga setelah hamil dinikahkan. Jadilah pernikahan dini. Hati-hati Bu ya.
dan bukan masuk ke sekolah umum saja, tapi masuk ke pesantren, ke asrama. Dosen dengan mahasiswa sudah biasanya, ya biasanya dosen mahasiswanya gak aneh. Tapi yang luar biasa, ustadz dengan santri, ustadz dengan jamaah, santri sama santri. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati ibu, pengawasan, controlling, komunikasi dengan anak-anak. Bahaya, bahaya. Ibu punya anak berapa? Saya baru 4, belum nambah. Isi saya baru 1, mau nambah. Mohon diizinkan. Bisila aja pun bojo. Seuk pun bojo teh sok parek nikah deui mah. Ngan langkahi heula mayat. Matak tong aneh engke mun aya nu maot pamajikan sok dilengkahan. Eta teh baheulana teh hayang nyandung. Meunang nyandung tapi kudu ngalengkahan mayit. Tajigana mayit di kolongan jeung dilengkahan teh kitu. Gara-gara hayang nyandung teh diizinan meureun. Ya, jigana. Aya kena di kolongan mayit. Aya di ditu mah nya, di ditu tuh, di ditu. Batur ya. Baik, nah, jadi menjadi mulia dengan Islam ini sebenarnya tidak perlu jadi kiai, tidak perlu jadi ustadz, tidak perlu jadi santri, semua bisa. Cukup kita mengatakan ana muslim qabla kulli syai. Saya muslim. Ustadz muslim, dokter muslim, tentara muslim, polisi muslim, buruh muslim, tukang sasapu muslim. Jangan ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Sama saja. Nah, sabar punya, ayo nama kedah sabarnya. Kedah sabar. Ana muslimun qabla kulli syai. Misalkan anak kita jadi dokter muslim. Anak kita jadi tentara muslim. Anak kita ahli IT muslim. Anak kita jadi tukang dagang muslim. Makanya saya siap nanti kalau anak saya tidak jadi ustadz, yang penting dia menjadi pejuang. Menjadi pejuang, soleh, masuk surga bareng. Karena ayeuna jadi ustadz, tapi ustadzna ustadz Malawading. Tahu Malawading? Kebalik jadi ustadzna teh gitu ya. Disebut ustadz lain, disebut premannya. Naudzubillahi min dzalik. Ning ustadz nyaan we. Leres teh Bu? Jam seberapa teh? 7:30 cukup. Jam 8 sajam we atuh. Tong lami-lami teuy. Da ieu mah namina ge General Stadium. Terang General Stadium. Dosen terbang atuh ti Padalarang tadi subuh. Buah Batu Padalarang ka dieu capek. Cukup. Alhamdulillah sajalal aya ngawas ka dieu nya. Sajalal terang sajalal ka guru abdi eta. Disiplin. Telat saeutik moal bisa asup. Sajalal tuh. Tak sajalal kamari ngambek cenah di dieu nya. Jam 8 karek mimitian ngaret. Da itu teh gara-gara ustad ngaret teh. Matak pengajian ngaret teh gara-garana ustadna ngaret. Matak abdi tadi waduh jam genep di Padalarang beberes alat. Om kabujeng mah kabujeng ngajalankeun ge di tol 140 pira oge. 140 teu gancang sakitu we. Kan eta teh makhluk gigireun tetet atuh nyisi urang teh. Si eta ngaliwat cekap punya tong lami teuing nu penting mah kaharti ibu kedah reueus jadi seorang muslim ngarasa mulia tenang hirup hanya dengan Islam kita mulia hanya dengan Islam kita tenang orang lain riweuh apalagi kemarin 2 tahun gara-gara si eta tah gara-gara si eta tong nyebutkeun Covid geuleuh divaksin teu abi mah teu divaksinnya dipaksanya abdi mah teu di masker teu abdi mah teu kecuali mun aya razia ieu we api-api proyek eta teh neng proyek naon masker untungan 2 tahun aya keneh Ustaz nu karena itu aya ngan can warareg jeung can marawat tungguan we maot nangke mun maot mah nya urang doakeun we lamun kafir alhamdulillah gitu ya jadi hanya orang-orang Islam yang bertahan hidup sekarang mereka mah stres
bingung dengan resesi dunia, bingung 2024 calon presiden orang menggeus boga calon presiden lagi nya kalem we lah. Aya presidenna sari dia aya anu beja-beja Anies di sana. Ya, tenang we urang mah paeh ayeuna mangga enjing mangga nu penting mah ka surga. Itu mah hisabanna ge panjang. Ibu lebat Islam namanya 2 tahun maut hisabanana ngan 2 tahun geus 70 tahun can maut hisabanana panjang. Mudah-mudahan we nu sarpuh da can maraot mudah-mudahan langkung soleh. Nu aranom sing sumanget neraskeun perjuangan sepuh sepuh araya keneh doakeun ku urang eta teh cirining Allah teh nyaaheun keneh supaya tobatna langkung laras. Ibu kedah bangganya kade nganggo jilbab teh kudu tanggah ulah merungkut. Mun disentek ku preman tong merungkut. Het kudu kitu atuh. Gampil ibu ngalawan preman mah nyana bumbu seblaknya. Nah, awurkeun kana beungeutna. Gitu. Colok we kelekna ku garpu. Cek Ustaz Abdul Qadir abdi ge teh. Di kelas di jam. Mun ke gelut teu kudu ripu-ripu, ku curug we cenah. Kumaha Ustaz ku curug teh? Sok ka dieu kelek ente. Kelek dikitukeun. Waduh ibu nyerina. Jadi ibu lamun ngalawan preman tong ningali panonna kelekna. Ya, gitu. Geus setengah 8 leuwih 5 menit. Cekap mudah-mudahan ibu tami soleh ya, tami soleh islamkeun HP nanya gaduh HP islamkeun aya YouTube Dialog Islam, Facebook Dialog Islam, ieu YouTube naon PC Persis rancaya kayak kuabing ke ditonton bade di subscriber bade di share. Status Ustaz Ansor mah beda jeung ibu atuh. Oh Ustaz Ansor di status di mana ya? Oh keur dahar belut, meuli belut. Padahal teu beuki. Statusna keur dahar kerupuk mie ojay, meuli kerupuk. Oh, salah satu resepna kerupuk mie dibekalan kerupuk mie. Gitu. Ayeuna keur ngaji di mana? Di Rancaekek. Bring ka Rancaekek. Gitu Ustaz mah. Kode teteh. Halo hampura ya. Sajudi nuhun, sajudi. Tong minang teuing ka dieu abdinya. Kalau kejo. Minang teuing abdi mah ieu mah kami sebel we silaturahmi. Kami sebelnya, Aduh biasa kagagas ka dieu ya ningali Ustaz Abko. Aduh alhamdulillah Gusti Rumah Agung. Da nyaheun ka abdi mah. Nyaheun. Nya ada muridna tuh. Gitu. Kan sareng pun aki teh wah rame teh. Ustaz Abko nya alhamdulillah Gusti mudah-mudahan sing aya teras penerus perjuangan anjeunna nya. Tos cekap punya ibu gerang arwi da moal dituangkeun. Aya tuang teh ya? Oh parantos. Abdi mah can kararabana naon. Dieu ku sajudi pasian surabi teu nafsu. Nah teu nafsu can ngaji, geus ngaji dihajar Pak. Surabi we abdi mah cekap lah nya jeung opak nya. Cekap tos tabuh setengah 8 langkung sim kuring mualami paling ngopi hungkul di dinya. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deui nya engke. Mudah-mudahan utami nama engke Bapak sareng Ibu penak sareng abdi di surga. Amin. Pun teka penak pilarian. Isi abdi kana neraka heula, naudzubillahi min dzalik. Nya atau Ibu bade kana neraka heula ulah. Caketan Allah tahajud, salat subuh, tos salat subuh tong bobo deui, baca Quran, taroskeun ka ulama mun aya masalah, tong make otak heula, taroskeun ka ahlina, caketan kajian-kajian sapertos ieu. Insyaallah salamet dunya akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah